Selamat pagi pemirsa. Maraknya kasus korupsi yang terus menjerat kepala daerah menunjukkan upaya pencegahan belum berjalan dengan efektif. Masalah utama terletak pada lemahnya implementasi sehingga penindakan lebih dominan dibandingkan pembenahan sistem. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 10 Juli 2026 dengan tema pencegahan korupsi masih dilaci. Bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Helman Saragih. Bang Helman, selamat pagi. Pagi, Bu Leonard. Sehat-sehat ya Bang? Sehat. Ini kita bicara korupsi, saya sudah tidak tahu nih berapa ratus kali di meja ini Bang, tapi ketika melihat ada beberapa bupati yang terakhir tertangkap, ini apakah memang kita bisa katakan bahwa penindakan korupsi itu masih majal, tidak bisa membuat orang takut korupsi, atau masalahnya ada di mana Bang? Ya, memang kalau kita lihat pengalaman atau peristiwa-peristiwa penangkapan kepala daerah, Ya. sepertinya OTT maupun penangkapan kepala daerah itu kan seperti rutin aja. Artinya pekerjaan biasa aja. Ya. Dan tinggal kapan kan gitu kan. Dan pasti kan gitu kan. Hanya ganti orang saja. Hanya ganti orang aja. Dan sepertinya sudah hampir sampai kepada kesimpulan sampai kapanpun OTT terhadap kepala daerah ini akan tetap berlangsung sampai kapanpun. Hanya ganti lokasi, ganti orang saja. Dan jadi sehingga memang ini sudah rutin aja. Jadi nggak ada lagi wah gitu kan. Ya. Artinya kan kalau ada penangkapan kepala daerah, mesti kan wah kok bisa kan gitu kan. Betul. Kalau sekarang biasa aja. Berapa nih tangkap? Siapa itu? Berapa korupsinya? Berapa korupsinya? Saking terbiasanya. Saking terbiasanya. Jadi orang sambil masak, oh ditangkap ya gitu kan. Jadi, nah ini sebetulnya ya tantangan ya buat aparat penegak hukum. Betul. Tantangan juga kepada pemerintah. Kok bisa acara OTT itu sudah acara rutinitas gitu kan. Nah, Bang, tapi pertanyaannya begini, apakah memang, karena ada yang mengatakan begini Bang, ketika OTT itu banyak, artinya penindakan korupsi itu berhasil, karena kalau tidak ditangkap kan artinya lolos nih. Tapi sebagian lagi mengatakan, ya tidak usah sampai OTT lah, dari awal dicegah supaya kemudian tidak perlu ada OTT begitu banyak. Itu yang benar yang bagaimana Bang? ya sebetulnya yang benar itu kan mestinya OTT tidak ada. Mestinya ya kita kalau tiba-tiba terjadi OTT heboh gitu. Betul. Itu artinya kan langka gitu kan. Karena itu drama juga kan biasanya Bang. Kalau ini kan bukan langka. Mau 5 sekali tangkap biasa aja. Saking biasanya, saking seringnya. Dan satu ketika misalnya seluruh bupati ditangkap. Atau seluruh wali kota ditangkap. Waduh. Atau seluruh gubernur ditangkap. Bahkan mungkin seluruh menteri ditangkap gitu. Ngeri kali itu Bang. Biasa aja orang. Oke. Ya biasa aja orang dengan kondisi sekarang ini orang nggak merasa ngeri nih. Iya. Pertanyaan besarnya Bang, apakah itu kemudian kita bisa cegah? Bagaimana caranya kita akan bahas, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026, pencegahan korupsi masih dilaci. Pencegahan korupsi masih dilaci. Korupsi di negeri ini seolah tidak pernah kehabisan pelaku. Satu perkara belum tuntas, perkara lain sudah menyusul. Satu kepala daerah ditangkap, kepala daerah lain menyusul. Penggeledahan demi penggeledahan kembali menemukan uang tunai, dokumen, aset mewah, hingga logam mulia yang diduga berasal dari praktek korupsi. Penindakan terus berjalan, tetapi pencegahan masih tertinggal rapi dalam laci dokumen. Dalam 2 bulan terakhir,
KPK kembali menangkap sejumlah kepala daerah, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, dan Bupati Langkat, Syah Afandin menjadi deretan kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan OTT. Rentetan kasus itu menunjukkan korupsi masih dipandang sebagai risiko yang layak diambil oleh sebagian pejabat. Berbagai program pencegahan yang telah dibangun belum mampu membentuk integritas penyelenggara negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Praktiknya semakin terorganisasi, melibatkan banyak pihak, dan memanfaatkan celah dalam sistem birokrasi. Ketika penyalahgunaan kewenangan menjadi hal yang dianggap biasa, yang rusak bukan hanya integritas individu, melainkan juga tata kelola pemerintahan. Ironisnya, Indonesia tidak kekurangan perangkat hukum, regulasi, lembaga pengawas, sistem pengendalian, hingga strategi nasional pencegahan korupsi telah tersedia. Persoalannya terletak pada implementasi. Pencegahan terlalu sering berhenti sebagai dokumen, slogan, atau sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Akibatnya, penindakan selalu lebih menonjol daripada upaya mencegah korupsi sejak awal. Pemerintah harus menjadikan pembangunan sistem pencegahan sebagai prioritas. Dibutuhkan peta jalan yang jelas, terukur, dan mengikat seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Peta jalan itu harus memuat target, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, dan sanksi yang tegas bagi instansi yang mengabaikannya. Fokus pencegahan juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang paling rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, serta promosi dan mutasi jabatan, digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan sistem merit harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar menjadi proyek sesaat. Penegakan hukum tetap penting untuk menimbulkan efek jerah. Namun, penindakan saja tidak akan pernah cukup. Aparat akan terus mengejar pelaku baru apabila sistem pencegahannya tetap lemah. Memberantas korupsi hanya dengan mengandalkan OTT ibarat menguras air yang meluap tanpa memperbaiki sumber kebocorannya. Negara tidak boleh terus berada dalam siklus yang sama, yakni korupsi, OTT, penggeledahan, persidangan, lalu korupsi kembali terulang. Siklus itu tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Karena itu, pencegahan korupsi tidak boleh lagi menjadi pelengkap atau sekadar program di atas kertas. Pemerintah harus memastikan setiap sistem pengawasan berjalan efektif dan setiap celah penyimpangan ditutup. Tanpa komitmen yang nyata, OTT akan terus menjadi berita rutin, sementara kesejahteraan rakyat kembali menjadi korban. Di bagian berikut Anda bisa mendengarkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Yaman. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pencegahan korupsi masih dilatih, bukan dilatih Bung Leo. Di perangkas 2 meter atau di amplop yang di dalam map gitu ya. Itu pencegahannya masih di sana. Kemana lagi berharap penegakan hukum kita ini pelakunya di KPK ada, di kepolisian ada, di kehakiman ada, di kejaksaan ada. Di kepala daerah ini di OTT melulu, terutama di Langkat. Ini kayaknya main arisan nih kepala daerah, ganti-gantian nih mereka siapa yang dapat gitu ya. Ada amplop ini Bung Leo, ditinggal kepala daerah ke Menteri Kehakiman, Menteri Kehutanan. Setelah 10 hari baru dipulangkan. Kenapa nggak ditelepon hari itu juga? Kenapa nggak diberi ke KPK? Kan ada aturan gratifikasi harus segera lapor ke KPK. Ini nunggu 10 hari, berarti nunggu untung-untungan juga. Nah ini termasuk juga masih di sana itu pencegahannya. Kan ada itu kasus 74 kg emas, puluhan miliar uang di perangkas.
Ini harus diusut tuntas, para pelakunya harus dihukum keras karena mereka penegak hukum. Tidak bisa tidak, ini akan tetap seperti ini bila undang-undang perampasan aset itu tidak segera dituntaskan. Ini sudah darurat kita dalam hal korupsi. Kalau omong-omong doang percuma. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondos Litonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Undang-undang perampasan aset harus segera ada. Ini kira-kira akan bisa tidak Bang Herman menekan korupsi kalau kita lokalisir di dalam topik ini di kepala daerah ini? Ya, memang tadi kan kita kan sudah menjelaskan kan bahwa rasa-rasanya kalau masih seperti ini penegakan hukum, maka sulit kita membayangkan tidak bakal ada lagi kepala daerah korupsi atau bahkan menteri kayak mau apa kayak kan pejabat manapun, manapun kan gitu. Itu tidak terbayang kita itu akan bersih gitu kan. Nah, salah satu sebetulnya yang harus dicoba adalah bagaimana caranya agar orang yang korupsi itu tidak beruntung. Ini kan kenapa dia masih korupsi? Karena setelah dia hitung-hitung hasil akhir tetap beruntung. Meskipun misalnya ada resiko dia tertangkap di penjara begitu, di penjara, didenda, kan dia kemerdekaannya kan dirampas kan. Tapi setelah dihitung-hitung nanti pulang selepas daripada penjara, dia masih punya aset, masih kaya raya kan gitu. Nah, sehingga memang dia hitung untung ruginya, masih di banyak untungnya kan gitu. Udah, dia nggak peduli. Masuk sajalah. Keluar ntar kaya ambil aja kan gitu. Kalau kita telaah dari sudut pandang seperti ini, maka sebetulnya barangkali andai kata misalnya koruptor itu dimiskinkan, semiskin-miskinnya, dirampas hartanya. Pokoknya apakah dengan perampasan, tapi tujuan akhir dia miskin. Kan gitu kan? Apakah melalui perampasan aset atau apa terserah, tapi dia miskin. Nah, kalau dia miskin, artinya setelah keluar dari penjara, dia menjadi gelandangan, artinya keluarganya pun morat-marit. Baru mungkin dia berpikir mungkin akan memberi efek jerah itu. Ya, itu mungkin akan memberikan efek jerah karena artinya kan selama ini dia bisa menggunakan mobil mewah. Misalnya hari ini dia keluar dari penjara, besok dia sudah pergi ke Eropa. Pergi ke Amerika, jalan-jalan, menikmati uang korupsinya. Habis di sana dia mau merancang, nanti saya ikut pilkada lagi. Karena masih bisa ya? Oh, masih bisa. Uang masih banyak. Masih bisa terpilih lagi. Saya mungkin jadi nyalek dan macam-macam. Ya kan gitu. Bahkan dia berpikir, saya harapan saya jadi duta besar lah. Atau jadi menteri lah. Gitu kan. Karena itu masih bisa semua Bang ya? Duit masih banyak. Dan hak politik itu tidak dicabut gitu ya? Itu kan paling maksimal setahu saya 5 tahun. Kecuali misalnya orang yang sudah dipenjara karena korupsi, hak politiknya dicabut seumur hidup. Kecuali kalau ada hukuman tambahan begitu. Itu yang kita katakan sekaligus ini menjadi efek jerah kan. Ada efek jerahnya. Sepanjang efek jerah itu diharapkan karena dia ditahan, diborgol, dia nggak peduli dia. Bang, pertanyaan besar ya Bang, ketika bicara undang-undang perampasan aset, kan itu semua masih rancangan, masih rencana. Apa mungkin undang-undang itu ada? Karena kan kita tahu juga itu bisa jadi bumerang, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana dalam waktu yang sangat dekat Bang, apa yang bisa kita upayakan supaya undang-undang perampasan aset itu, hasil tindak pidana korupsi, benar-benar bisa segera jadi Bang? Karena saya ingat tahun lalu 2025, karena kondisi waktu itu genting begitu, salah satu poin yang disampaikan akan segera dijadikan sebetulnya undang-undang itu Bang. Tapi sudah hampir 1 tahun lebih nih tidak ada ceritanya lagi. Bagaimana Bang? Ya, kan sebetulnya kalau itu kan soal niat kan. Kalau semua ada niat, bisa ya? Bisa. Tapi kan sebetulnya kan tanpa perampasan aset juga, kalau memang semua ada niat, katakanlah misalnya setiap instansi memperbaiki semua tata kelolanya gitu kan.
transparan, Pengawasannya juga ya? pengawasannya ketat, gitu kan. Katakanlah seluruh irjen-irjen ya, Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal, Iya. di tingkat gubernur, di tingkat wali kota, di tingkat bupati, bekerja. itu bekerja, mestinya bisa. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan negara lain, tapi terpaksa harus kita bandingkan. Ya kita boleh belajar, Bang. Kita belum belajar. Pertanyaannya, kenapa Singapura tetangga hanya selemparan batu, Iya. ya kan? Iya. Kok bisa sukses gitu ya? Kok di sana orang sangat percaya gitu, sangat percaya terhadap katakanlah aparat pemerintahnya, sangat percaya terhadap aparat penegak hukumnya. Iya. Kan sebetulnya kan soal trust. Betul. Ini kan sebetulnya kan zaman kita kecil, Leo. Kita kalau melihat kantor polisi, langsung Segan ya. langsung begini, menggigil kita kan. Lihat polisi pun kita Iya. menggigil. Kita melihat dengan hormat itu. Dengan hormat kita. Ini polisi bisa nangkap orang ini. Makanya kalau dulu atau anak kalau nangis, Oh iya. nanti saya lapor polisi ya. Dipanggilin polisi ya. Polisi ya. Langsung Makan ya. yang tadinya meraung-raung, Iya, langsung diam. langsung diam, yang tadinya tidak mau makan, Langsung makan. Nah, ini kan sebetulnya kan ketika kita anak-anak, kita sangat percaya, Iya. ada trust. Iya. Nah, Iya. sekarang sebetulnya, andai kata seluruh penegak hukum itu dipercaya, ada trust misalnya kan, pasti mereka takut kan gitu. Iya. Kan begitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya kan, apakah penegak hukum ini serius nggak? Mau nggak mereka korupsi itu tidak ada Diberantas. lagi? Ini kan pertanyaan besar. Iya. Saya nggak mau jawab itu, Leo. Biarlah mereka yang menjawab itu. Kalau kita menjawab itu kan, Iya. Leo kan sudah pasti ya apa jawaban saya. Iya. Leo juga sudah tahu apa jawab pemerintah. Iya. Kan gitu. Iya. Karena kalau kita lihat kan, gak usah jauh-jauh. Seperti yang terjadi 2 malam yang lalu. Iya. Yang heboh Iya. sejagat ini. Iya. Tidak masuk akal orang. Oke. Ketika penegak hukum kok ternyata, Iya. aduh kok begini. Nah, Itu dia. sehingga orang nggak yakin lagi gitu. Jadi kita mendorong pemerintah nggak usah malu belajar kepada Singapura. Iya. Bagaimana Singapura bisa sukses memberantas korupsi? Baik. Nggak usah jauh-jauh, nggak Baik. usah belajar ke sana, tiru aja. Iya. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Bang, juga menyumbangkan bagi pencegahan korupsi. Bang Eman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, negara tidak boleh terus ada dalam siklus yang sama dengan pola korupsi, OTT, penggeledahan, persidangan, lalu korupsi kembali terjadi. Pemerintah harus memastikan setiap sistem pengawasan efektif dan setiap celah penyimpangan ditutup. Saya, Leonard Samasubi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.